Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama dengan NPM 2317015108. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Finite State Automata atau FSA. FSA atau Finite State Automata itu terdiri dari Finite State Automata atau otomata dengan state berhingga, suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Terus memiliki state yang banyak berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Lalu ada perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. Lalu ada juga FSH atau Finite State Automata ini tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Terus pengertian state. Pengertian state itu tuh kedudukan atau keadaan. Contohnya lampu, gear sepeda motor, permainan tic-tac-toe, catur. Di sini ada contohnya itu, contoh grafiknya itu tuh off dan on. Jika off ditekan on, dia akan hidup. Finite State Automata. Secara formal, FSA dinyatakan dengan 5 tupel M, Q, Secara formal, FSA dinyatakan dengan 5 tupel, yaitu contoh di bawah ini, kayak M di mana Q himpunan state kedudukan, terus abjad himpunan simbol input masukan, terus fungsi transisi, S itu state awal kedudukan, terus F itu himpunan state akhir. Finite State Automata. Contoh, vending make it, mengecek pretty ganjil. Di sini ada event genap, ada ide ganjil. Keterangan. Lingkaran menyatakan state kedudukan. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan state. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label dinyatakan state awal. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Nah, kayak contoh di bawah ini. Di bawah ini ada kayak lingkaran ada 2. Di situ tuh berarti itu finalnya. Dan di awal ini ada tanda ke lingkaran ini, itu tuh berarti dia itu tuh awalnya. Terus ada diagram lagi dari diagram transisi. Ada event genap, ADD, sama kayak yang tadi. Jadi Q event ADD, Q ini tuh event sama ADD, 2 bulatan ini. Terus yang tanda ini gitu 0 sama 1 yang ada di garis ini, 0 dan 1. Jika ada 2 berarti 2 itu dimasukin, tapi jika cuma ada 0 atau 1 itu juga dimasukin. Terus S itu tuh event, F itu tuh ODD nya. Buat S itu tuh awalnya, dan F itu tuh buat akhirnya. Terus ada fungsi transisinya itu event 0, event 1 ODD, ODD 0 ODD, ODD 1 event. Terus di sini ada tabel fungsi transmisi pengecek pretty ganjil. Kayak karena mesin di atas merupakan pengecek printer ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah ODD. Jika mesin mendapatkan input 1101, urutan state menjadi event 1 ODD, 1 event 0 event 1 ODD, maka diterima oleh mesin. Jika mesin mendapatkan input 101, urutan state menjadi event 1 ODD 1
ODD satu event maka ditolak oleh mesin. Kayak sama kayak di contoh ini. Kayak event genap ODD ganjil. Nih 01 event ODD event. Finish state automata FSA dibedakan menjadi dua, yaitu DFA sama NFA. DFA itu tuh deterministic finite automata atau automata terhingga yang pasti, tetap atau tertentu. NFA itu tuh non deterministic finite automata atau automata berhingga yang tidak pasti. FSA dari suatu state ada tempat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima, kayak QX dan itu sama Q. Ini ada contoh mesin DFA sama cara pengerjaannya. Ini buat keterangannya. Nah, buat contoh grafik itu kan Q0 sampai Q2. Buat konfigurasi DFA-nya itu Q itu Q0, Q1, Q2 yang ada di bulatan sama kayak yang dijelasin tadi. Ini ada fungsi transisinya juga. Terus ini ada keterangan. Ini ada buat keterangannya sama contohnya. Terus ini ada, kita lanjut ke FSA atau non deterministic finish automata. Untuk setiap state tidak selalu tepat, ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Dari suatu state bisa terdapat 01 atau lebih busur keluar atau transisi masukan yang sama. Nah, ini buat contoh grafiknya. Ini buat pengerjaannya. Kayak ini kan Q0 sama Q1. Q0 itu awal dan Q1 itu akhirnya. Jadi dia Q0, Q1, 2, 3, 4. Terus fungsi ininya itu 01, S-nya itu Q0, F-nya Q2, Q4. Terus ini ada fungsi transisi ini ada fungsi transisi dari NFA tersebut. Terus ada perbedaan DFA dan NFA. Jadi buat perbedaan DFA dan NFA itu ada dari fungsi transisinya. Kayak DFA itu setiap pasangan state masukan selalu tepat ada satu state berikutnya. Kalau buat NFA itu untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan atau state berikutnya. Terus ini udah latihan. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.